status dokter Tifa ini sebenarnya udah bebas. Tapi masihlah memberi kesempatan jaksa untuk banding. Bayangkan, seharusnya udah bebas nih. Jadi apa yang disampaikan oleh dokter Tifa itu begini. Jadi kalau putusan setelah mengatakan batal demi hukum, itu artinya kalau penuntut umum itu akan memperbaiki surat dakwaan harus atas perintah atau atas kesempatan yang diberikan oleh hakim. Nah, sepanjang persidangan itu, sepanjang putusan disampaikan itu tidak pernah ada hakim memberikan kesempatan itu, dia langsung nyelonong aja memperbaiki. Jadi inilah yang disebut dengan pengabaian ketentuan hukum. Seharusnya menggunakan pasal 206, tapi dia langsung memperbaiki tanpa perintah hakim. Jadi itu materi dari pasal 75 ayat 4 itu hakim tidak pernah memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk memperbaiki surat dakwaannya, namun dia melakukannya tanpa ada kesempatan yang diberikan oleh hakim. Itu saja poin dari saya. Silakan. Jadi dengan adanya pra peradilan yang sekarang ini berlangsung, sebetulnya yang paling ingin dicapai oleh kubunya Dr. Tifa itu apa sih? Yang ingin dicapai agar penuntut umum itu mengajukan banding atas putusan selah itu ke pengadilan tinggi, betul. Nanti akan kita lawan dengan kontra memori banding, gitu kan, kita lawan di pengadilan tinggi juga, gitu. Nah, itulah yang kami sebut dengan upaya hukum yang sesuai dengan ketentuan undang-undangnya. Tidak ada penggunaan 75 ayat 4 itu diberikan kepada jaksa. Undang-undang memberi kesempatan kepada hakim kemudian baru memberikan kesempatan kepada. Kemarin juga ada konferensi pers dari Peradi Bersatu yang bilang bahwa Dr. Tifa ataupun juga Mas Roy ini sengaja banyak ngajuin pra peradilan untuk kemudian menunda yang utama. Saya jawab ya. Jadi gini loh, kita sangat ingin agar pengadilan apapun yang terjadi ya itu mengikuti dan menjalankan proses of law ya. Nah, sekarang ini dengan amar putusan yang sudah ada, itu jelas JPU itu melakukan pengabaian atau melakukan pembelotan hukum. Nah, oleh karena itu maka kami melakukan pra peradilan ini untuk meluruskannya lagi. Apa yang ada di amar putusan itu jalankan JPU. Kalau Anda memang tidak puas, ayo masuk 206. Kita bertarung di pengadilan tinggi. Begitu. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi ruangan untuk bertarung di pengadilan negeri. Karena hakim pengadilan negeri sudah memutuskan untuk menolak surat dakwaan dan menyuruh mengembalikan seluruh berkas perkara. Jadi sudah nggak ada lagi kesempatan untuk dilakukan di situ. Oleh karena itu maka sekali lagi inilah perjuangan kami, bukan untuk menunda-nunda. Ngapain menunda-nunda? Sudah dari awal saya siap sidang kok, ya kan? Sekarang kemudian setelah 4 kali bersidang di PN Jaktim hakim menyatakan kalau mau banding, kalau mau jalan lanjut perbaiki banding. Oh ya, ayo mari kita banding. Tinggal kasih saja saya alamatnya di mana itu pengadilan tinggi. Saya akan ke sana tepat waktu insya Allah. Ya. Kalau ada tuduhan, kami takut dengan pokok perkara. Kenapa penuntut umum takut banding? Ya. Nah, lanjut. Sekarang Pak Al-Kartini. Berkali-kali kan dikatakan bahwa ini adalah kepentingan hukum, kepentingan penegakan hukum dan sebagainya. Tadi terbukti ya, begitu ahli mereka itu kita tanyakan, berbalik gitu loh. Semua berbalik, hanya pengembalian berkas sebagian, hanya dia seutuhnya dan sebagainya. Jadi pada saat kita bertanya, itu bahkan dia bilang bahwa di dalam pasal 79 ayat 4 itu dikatakan adalah kewenangan JPU. Padahal tidak, kewenangan hakim dalam memberikan kesempatan. Pada waktu rekan kami menanya apakah ini demi hukum, apakah subjektivitas hakim, dikatakan demi hukum. Kalau demi hukum tidak ada kata-kata undang-undang itu hakim memberikan kesempatan. Pada waktu saya tanyakan, kalau tidak diberi gimana? Nah, bingung juga dia jawab. Karena di dalam putusan itu ayat 4 itu tidak dituliskan. Ayat 4 itulah yang berbunyi memberikan kesempatan. Bahkan disinggung 206. Jadi sebenarnya baik Bu Tifa maupun Mas Roy ini tidak menunda-nunda. Yang dilakukan itu sesuai ketentuan KUHP yang baru. Ya kan? Buktinya diterima. Kalau gitu hakimnya ikut nunda, jaksanya ikut nunda kalau gitu. Semuanya ikut nunda. Tidak. Itu adalah ketentuan yang baru, memang demikian. Kalau memang keberatan dengan ketentuan yang baru, silakan bikin judicial review ke MK. Jangan menyalahkan kami gitu loh.
Ya kan? Ini buruk muka, cermin dibelah. Ya, ini kan begitu. Ya kan? Kami tidak ada. Apa sih mau kita kasih arahan? Silahkan kalau mau bertemu lagi dengan kami, lakukan perlawanan banding. Kami bukan lari, tidak, banding. Karena ini bahayanya kalau ini dibiarkan, nanti akan terjadi, memang banyak orang, walaupun penegak hukum itu belum memahami KUHP baru ini, itu masalahnya gitu loh. Iya, ada yang demi hukum, ada yang subjektif hakim. Kalau memberikan kesempatan itu kan hakim memberi, proaktif berbicara. Ini lo gua beri kan begitu seharusnya. Tapi hakim kan tidak menyatakan itu. Ya kan? Itu masalahnya. Ya. Oleh sebab itu batal demi hukum itu sampai dikembalikan dan sebagainya dianggap tidak ada. Kalau dianggap tidak ada, apanya yang diperbaikin? Kalau rumah contohnya ya, rumahnya nggak ada. Apanya yang diperbaikin? Ya, memang betul beberapa ahli mengatakan status Dr. Tifa ini sebenarnya udah bebas. Tapi masihlah memberi kesempatan jaksa untuk banding. Bayangkan, seharusnya udah bebas nih. Ya kan? Oleh sebab itu kita nanti akan lakukan perlawanan, bukan hanya perlawanan litigasi, kami juga akan lakukan non-litigasi. Bahwa semua stakeholder dalam penegakan hukum ini harus paham bahwa ada masalah seperti ini. Ya kan kayak kemarin, jaksa tiba-tiba mengundang kami untuk sidang. Padahal di sini jaksa ikut sidang. Berarti jaksa ini melanggar hukum lagi. Sudah tahu ada ketentuan 163 ayat 1E menyatakan jika ada persidangan, di sana harus ditunda. Iya, ya. Dong jaksanya dari sini bersidang sama kita, kok masih bisa cepat-cepatnya mengundang kami untuk bersidang di pokok perkara. Kalau memang tidak paham, kami beri pemahaman. Ya, anggap aja ini 2 semester untuk mereka. Ya. Kalau 1 terlalu sedikit. Terima kasih. Saya sekali lagi ya, untuk terakhir ini, saya katakan bahwa pada pengadilan PN Jakarta Timur itu saya tidak mangkir ya. Saya ada di situ. Tetapi pengadilan berlangsung terlalu cepat sehingga saya tidak sempat. Ya. Karena apa? Karena surat itu baru saya terima itu semalam sebelumnya. Sedangkan kami sudah siap-siap ongoing ya, OTW ke PN Jakarta Selatan. Ya, oleh karena itu kami tergopoh-gopoh semuanya ke PN Jaktim. Dan ternyata alhamdulillah hakim memahami bahwa kami sedang bersidang pra-peradilan itu di Jakarta Selatan. Makanya pengadilan berlangsung sangat cepat. Sehingga saya nggak sempat untuk masuk ke ruang pengadilan. Kenapa? Saya lagi menuju ke Jakarta Selatan disuruh ditarik ke Jakarta Timur. Ya, jadi itu yang harus dipahami dan jangan sekali lagi itu dibelokkan menjadi fitnah dan sebagainya. Sekali lagi ya, saya tekankan, setelah amar putusan ini ada di tangan saya, ada di tangan kami, yang kami tunggu itu banding. Yang kami tunggu itu adalah undangan sidang pengadilan tinggi. Itu yang benar. Due process of law-nya itu yang benar seperti itu ya. Kemudian terakhir adalah tentang pra-peradilan. Jangan dikira kalau nanti pada akhirnya ketika kita melihat pembelokan itu terjadi lalu kami kemudian pra-peradilan lagi lalu dituduh kami melakukan ulur-ulur waktu, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Kami intinya adalah ingin due process of law. Hukum berjalan tegak lurus. Karena itu ketika ada pembelokan sana pembelokan sini, KUHP baru itu memberikan fasilitas untuk melakukan pra-peradilan. Itulah yang kami lakukan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya boleh Dikit aja. Dikit aja. Saya tadi hadir langsung membersamai Dr. Tifa dan tim. Satu catatan saya, moga-moga ini bisa dimanfaatkan oleh tim hukum Dr. Tifa. Ahli yang dihadirkan oleh pihak termohon tadi, yaitu Dr. Henry Jayadi Padiangan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Tadi banyak sekali pernyataannya yang sebenarnya sangat menguntungkan pihak Dr. Tifa dan juga pihak ahli hukumnya. Jadi silahkan itu disimpulkan dalam kesimpulan. Karena satu tadi banyak pasal yang dia tidak hafal. Kedua justru mendukung kalau itu berarti berkas yang 1,5 meter kembalikan. Berarti kembalikan. Jadi itu moga-moga bisa jadi kesimpulan yang baik. Dan yang menarik adalah statement terakhir dari Dr. Tifa tadi. Ya, jadi kalau kami mengajukan pra-peradilan lagi, nah itu berarti tunggu saja ya. Dan kami akan siap, kita akan terus bersinergi antara tim hukum saya dan tim hukum Dr. Tifa. Kita tunggu saja pelaksanaan KUHP dan KUHP yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe.
Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.